Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tapi tetap kritis, karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, perkenalkan saya Erina, hot podcast pada episode kali ini yang akan menemani sahabat sekalian. Kita berbicara santai tentang apa yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang. Nah, sebelum itu saya ada pantun nih, boleh ya? Jalan-jalan ke Turan beli rambutan. Cakep. Pulangnya mampir ke Pasar Lawang. Cakep. Indeks kerawanan jadi perhatian supaya tercipta pemilu yang aman dan tenang. Nah, sahabat, sesuai dengan pantun tadi, hari ini kita akan mengulas tentang indeks kerawanan pemilu. Nah, sebenarnya apa sih indeks kerawanan pemilu itu? Kemudian mengapa hal itu perlu dipetakan? Dan juga apa peran masyarakat untuk mencegah adanya potensi kerawanan tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas itu semua. Siang hari ini sudah bersama saya narasumber kita, Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Halo Mbak Erina. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat sekalian, Mbak Nabila ini adalah salah satu staf di Bawaslu Kabupaten Malang, tepatnya di divisi pencegahan Parmas dan Humas, Mbak ya? Betul. Nah, betul. Mbak Nabila ini adalah staf yang turut berkecimpung dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Malang pada tahapan pemilihan 2024. Nah, Mbak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih tentang indeks kerawanan pemilu itu apa, bagaimana, dan semacamnya, boleh dong disapa dulu sahabat kita di luar sana. Halo sahabat Bawaslu, saya Nabila Zikri Azhari. Saat ini mengampu di Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Fokusnya di Divisi Pencegahan di bawah naungan Bapak Kordif Muhammad Hazairin. Dan Mbak Erina ini kebetulan merupakan salah satu rekan kerja saya ya. Betul. Di divisi, karena kita satu divisi nih kebetulan. Mbak Erina di bagian pengawasan dan saya di bagian humas. Ya, masih saudara ya kita ya. Mbak Nabila ini bergabung bersama Bawaslu Kabupaten Malang sejak kapan, Mbak? Saya bergabung di Bawaslu Kabupaten Malang itu sejak tahun 2021. Kebetulan pada saat itu divisi hukum, humas, dan datin, Mbak. Jadi sebelum tahun 2022, sebelum adanya Polhub yang baru, divisi di Bawaslu itu ada 5. Yang pertama itu adalah divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, itu yang dinaungi langsung oleh Bapak Ketua. Kemudian divisi hukum, humas, dan datin itu oleh Bapak Muhammad Hazairin. Selanjutnya ada divisi penanganan pelanggaran itu oleh Bapak George Da Silva. Selanjutnya SDMO itu Bapak Umar Hayyan, dan yang terakhir itu ada divisi penyelesaian sengketa. Nah, akan tetapi pada tahun 2022 ada perubahan nomenklatur, ada Polhub tahun 2022 tentang pola hubungan dan tata kerja. Perbawaslu pola hubungan dan tata kerja, yang mana yang sebelumnya dari 4 divisi kemudian berubah menjadi dari 5 divisi kemudian berubah menjadi 4 divisi. Nah, berdasarkan keputusan pleno, kita di Bawaslu Kabupaten Malang karena keterbatasan staf juga, Mbak, kita SDM-nya pada saat itu sangat minim, sehingga staf itu melekat sama pimpinan. Nah, kebetulan Bapak Muhammad Hazairin yang sebelumnya itu mengampu divisi hukum, humas, dan datin, kemudian beliau berpindah ke divisi pencegahan Parmas Humas, sehingga staf-staf yang melekat di divisi itu juga mengikuti kordifnya. Sehingga pada tahun 2022 itu saya membantu beliau atau mensupport beliau di bagian pencegahan Parmas dan Humas. Nah, tadi kan saya sampaikan sebelumnya, awalnya kan ada 5. Nah, kemudian pada tahun 2022 itu berubah menjadi 4. Nah, Pak Ketua ini sudah tidak mengampu divisi apa-apa. Nah, jadi sisa divisi yang sebelumnya itu kemudian dibagilah ke 4 kordif itu tadi. Dan kemudian makanya ada kordif dan juga wakordif kalau sekarang bahasanya. Nah, setelah adanya Polhub juga pada
pertengahan tahun 2023 kalau salah. Itu saya juga sempat pernah membantu rekan-rekan keuangan untuk menginput aplikasi Sakti pada saat itu karena menggantikan salah satu rekan kita itu pada saat itu cuti. Nah, kemudian pada awal tahun 2024 kalau nggak salah, awal tahun 2024 itu saya kembali lagi nih ke divisi pencegahan Parmas Humas di bawah naungan Bapak Kordif untuk mensupport beliau, yang mana fokusnya itu di divisi Humas. Dan hingga saat ini bersama Mbak Erina dan juga rekan-rekan yang lain kita menjadi satu kolega bersama nih. Alhamdulillah pada tahun ini sudah cukup mulai banyak yang terisi SDM-nya, tidak seminim pada saat awal-awal kayak gitu sih Mbak. Wah, keren ini. Jadi sebelum sekarang ini Mbak Nabila sudah intinya pernah juga di bagian-bagian lain gitu ya. Kalau untuk yang sebelum perubahan tadi berarti Mbak Nabila juga sudah berada di sini ya? Sudah, pada saat itu 2021 kan belum ada perbausan tentang Polhum Mbak. Jadi itu masih, ya itu yang saya sebutkan ada 5. Jadi ada hukum, humas, dan datin kebetulan pada saat itu. Nah kalau mungkin sekarang masih enak nih kita satu divisi satu staff pada tahun ini. Nah kalau dulu itu enggak, jadi satu kordif satu staff, meskipun divisinya 3 itu tetap aja staffnya cuma 1. Jadi ada kalanya saya ngerjakan pekerjaan hukum, ada kalanya mengerjakan pekerjaan humas atau bahkan datin kayak gitu. Oh, boleh diceritakan nih Mbak, kan tadi ada yang ngerjain di bagian hukum, kadang humas, kadang datin. Apa saja sih yang Mbak Nabila kerjakan saat itu, terus kemudian perkembangannya sampai sekarang, job desk-nya apa saja gitu? Wah, banyak banget ya. Kalau misalkan dijelaskan secara detail mungkin saya agak lupa. Jadi secara garis besar mungkin pada saat itu 2021 kan pasca tahapan Pilkada 2020. Jadi secara umum kita masih mengerjakan terkait tugas-tugas pertanggungjawaban sebelumnya. Jadi lebih ke kita melakukan evaluasi, kemudian menuliskan kita mencoba meng-create buku pada saat itu. Terus untuk kegiatan humasnya juga kita masifkan sosialisasi. Terus untuk datinnya pada saat itu kita juga ada awarding, dan alhamdulillah pada kesempatan itu juga Bawaslu Kabupaten Malang itu mendapatkan predikat informatif nih di Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Nah kemudian selain itu juga ya kita lebih ke mensupport kegiatan Kordif aja sih Mbak. Kayak apa yang beliau butuhkan atau ide apa yang beliau punya, kita kan sebagai staff kan hanya supporting system aja kayak gitu. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung program-program beliau. Termasuk kita mensupport Kordif di bidang apapun gitu. Jadi seperti sekarang ini, pada saat ini meskipun saya itu di humas, akan tetapi beliau kan mengampu 3 divisi nih, pencegahan, parmas, dan juga humas. Nah itu juga kita kerjanya tuh kolektif kolegial Mbak. Jadi nggak cuman melulu terkotak-kotak, misalkan saya di divisi humas ya sudah pekerjaan saya hanya di divisi humas. Kemudian pekerjaan pencegahan itu menjadi pekerjaan teman-teman pencegahan aja, nggak kayak gitu. Jadi ya kita garap ya? Benar, kita kolaborasi lah, kita garap bareng gitu. Jadi karena kita satu naungan divisi, jadi ya udah kita jadi teamwork gitu loh. Satu pekerjaan jadi bareng-bareng dikerjakan satu divisi. Betul. Gitu. Jadi kan sekarang ini Mbak Nabila di divisi humas, tetapi seperti yang Mbak Nabila jelaskan tadi, nah di divisi humas sendiri sebenarnya kan di satu kordif itu ada divisi pencegahan, parmas, dan humas nih ya. Jadi meskipun Mbak Nabila ini ada divisi humas, tetapi juga ikut bekerja sama di divisi seperti parmas dan juga pencegahan. Betul. Nah, berarti karena ini kerjanya bareng-bareng, akhirnya waktu itu Mbak Nabila juga terlibat dalam penyusunan IKP, seperti itu ya Mbak? Betul. Boleh diceritakan dong Mbak, biar teman-teman lebih tahu gitu. Oke, secara umum Bawaslu Republik Indonesia itu telah
mendesain program atau menyusun sebuah program yang mana hal itu ditujukan untuk melakukan deteksi dini nih Mbak, atau mitigasi terhadap masalah-masalah atau potensi-potensi kerawanan yang ada pada pemilihan atau pemilu yang akan datang. Nah, pada tahun 2022 saya itu sempat menjadi salah satu bagian dari tim penyusun IKP yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang, berkaitan dengan IKP yang diturunkan oleh Bawaslu RI yang kemudian diluncurkan pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 16 Desember. Nah, pada saat itu kita sebagai Bawaslu Kabupaten Kota itu diberikan instrumen oleh Bawaslu RI nih untuk melakukan pemetaan kerawanan, yang mana hal itu basisnya bisa dari media atau bisa dari peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi pada pemilu dan pemilihan sebelumnya. Sehingga tujuannya itu sebenarnya ada dua nih, bisa mencakup dua hal. Yang pertama, bagi Bawaslu secara internal, bagi Bawaslu IKP ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerja-kerja pencegahan di pemilu yang akan datang. Jadi berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya, Bawaslu itu mencoba untuk memetakan nih di mana daerah-daerah yang rawan, sehingga hal itu mampu dicegah untuk jangan sampai terjadi nih di pemilu yang akan datang kayak gitu. Nah, kalau secara eksternal, hal ini juga IKP ini seringkali dijadikan sebagai referensi oleh rekan-rekan stakeholder kepemiluan terkait seperti aparat penegak hukum, kemudian Kesbangpol, terus media, atau bahkan masyarakat sipil yang memiliki kepentingan untuk menjaga kondusivitas jalannya pemilu maupun pilkada kayak gitu, Mbak. Berarti kurang lebihnya IKP ini begini ya, jadi dari beberapa sumber, kemudian dari kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya, kita itu seakan berkaca begitu ya, supaya kedepannya bisa lebih baik. Jadi mana yang kurang nanti kita akan intinya kayak melakukan pengawasan. Betul. Nah, di bagian yang kurang-kurang seperti itu untuk kita ya. Kemudian untuk eksternalnya juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk bagaimana kita melakukan sesuatu supaya pemilu ini bisa berjalan dengan lancar. Betul. Nah, itu kan dari sumber-sumbernya nih Mbak ya, dan kegunaannya. Kemudian dari segi penyusunannya IKP sendiri itu mekanismenya seperti apa Mbak? Oke, kalau penyusunannya itu sebetulnya Bawaslu Republik Indonesia itu mereka telah melakukan atau telah menyusun instrumen yang terdiri dari ada 4 konstruksi dimensi, kemudian ada 12 subdimensi, dan juga ada 61 indikator. Nah, 4 konstruksinya itu adalah yang pertama terkait konteks sosial politik. Nah, konteks sosial politik ini berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi atau yang dapat malpraktek pada saat pemilu kayak gitu. Jadi hal-hal yang berbau manipulasi data, kemudian hal-hal yang berbau pertahanan dan keamanan, menjaga kondusivitas segala macam itu pada dimensi konteks sosial politik. Kemudian untuk konstruksi yang kedua itu dimensi penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk penyelenggaraan pemilu ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola kepemiluan secara keseluruhan nih, mulai dari tahapan pencalonan, pendaftaran parpol, kampanye dan sebagainya, hingga secara keseluruhan lah maksudnya tata kelolanya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah konteks kontestasi, maksud saya. Yang ketiga itu adalah kontestasi, yang mana kontestasi ini berkaitan dengan persaingan yang sehat. Jadi lebih ke kampanye, kemudian persaingan antar calon kayak gitu. Nah, kemudian untuk dimensi yang keempat ini adalah dimensi partisipasi, yang mana hal ini berkaitan dengan hak-hak untuk memilih, seperti daftar pemilih, kemudian urgensi dari rekan-rekan disabilitas untuk terakomodir dalam daftar pemilih, seperti itu.
Nah, setelah itu dari konstruksi IKP ini sendiri, Bawaslu RI menurunkan ke Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengidentifikasi masalah, yang mana masalah tersebut bisa berasal dari peristiwa atau kejadian-kejadian pada masa lampau berdasarkan hasil-hasil pengawasan. Nah, setelah dilakukan identifikasi dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian data tersebut ditabulasi ke dalam instrumen tersebut, di instrumen IKP maksud saya, dimasukkan nih di indikator mana yang hal tersebut relevan. Nah, setelah itu nanti Bawaslu akan mengumpulkan data tersebut dan kemudian nanti akan diluncurkan indeks kerawanannya berdasarkan scoring dari masing-masing poin yang ada di indikator tersebut. Nah, scoringnya pun itu juga sudah ditetapkan Mbak dari Bawaslu RI. Jadi kita Bawaslu Kabupaten Kota hanya bertugas untuk mengisi kejadian-kejadian tersebut atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi seperti itu. Wah, lumayan panjang juga ya Mbak ya prosesnya. Mbak, ini kan di Kabupaten Malang kecamatannya banyak nih ya, 33 nih. Mbak sebagai penyusun IKP, menurut Mbak sejauh ini dari Kabupaten Malang, wilayah mana sih yang paling rawan? Waduh, kalau misalkan ditanya yang paling rawan yang mana, itu semuanya tuh memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda Mbak. Jadi kita nggak bisa pukul rata nih, karena kan Bawaslu Kabupaten Malang ini menaungi 33 kecamatan nih, ya kan, kecamatan yang paling besar yang ada di Jawa Timur, sehingga secara geografis kita itu juga beragam gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata dari kejadian yang ada di Malang Selatan dengan kejadian yang ada di wilayah urban, itu juga berbeda-beda Mbak. Katakanlah di wilayah Malang Selatan, di Kecamatan Ampel Gading atau di Kecamatan Tirtoyudo. Nah, di sana itu geografisnya itu juga cukup cukup rawan. Nah, hal ini kan juga nggak bisa kita samakan dengan wilayah-wilayah urban, sehingga hal ini memiliki karakteristik atau kearifan lokal yang berbeda-beda juga Mbak. Jadi kita nggak bisa nih pilih yang mana yang paling rawan. Sedangkan meskipun di wilayah perkotaan yang bisa kita katakan medan atau geografisnya itu cukup mudah dijangkau, tapi hal itu juga ternyata memiliki permasalahan yang berbeda, karena kondisi wilayah urban masyarakatnya itu cenderung tertutup nih terhadap identitas-identitas kependudukan. Nah, sehingga kan hal itu juga menyulitkan nih bagi teman-teman pengawas untuk mendapatkan informasi terkait data-data yang diperlukan untuk pengawasan. Nah, jadi tidak bisa diambil kesimpulan secara langsung daerah mana yang paling rawan begitu ya Mbak. Tetapi memang masing-masing daerah di Kabupaten Malang ini mempunyai kerawanan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Antara daerah satu dan daerah lainnya berbeda seperti itu ya. Mbak, kan kita sebagai badan pengawas pemilu nih ya, kita tentunya nggak bisa dong bekerja sendiri. Kita sangat membutuhkan peran masyarakat ya. Untuk Mbak Nabila sendiri, kira-kira bagaimana sih peran yang bisa dijalankan oleh masyarakat umum untuk meminimalkan potensi kerawanan? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh sahabat Bawaslu di luar sana nih untuk meminimalisir terjadinya kerawanan. Yang pertama adalah teman-teman bisa nih bergabung menjadi partner kita atau menjadi kader pengawas partisipatif, yang mana kader tersebut itu tugasnya untuk menjadi kolega Bawaslu nih di bidang masyarakat, sehingga teman-teman itu tidak harus menunggu Bawaslu, sehingga teman-teman itu bisa menjadi partner kita lah di bawah, perpanjangan tangan Bawaslu. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa ikut mengawasi jalannya tahapan. Nah, untuk sekarang ini kan udah nggak ada tahapan pemilu nih, tapi kita ada namanya pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, yang mana hal itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman atau sahabat Bawaslu di rumah untuk mengawal proses ini. Nah,
Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa melakukan cek DPT online nih. Apakah nama teman-teman itu sudah masuk ke dalam DPT sebelumnya nih? Kalau misalkan teman-teman itu sekarang udah sebelumnya belum 17 tahun dan sekarang udah 17 tahun, teman-teman bisa masukkan nih, bisa ngecek nih apakah teman-teman udah masuk di DPT apa belum. Kalau misalkan belum, bisa dilaporkan. Nah, di Bawaslu kita juga membuka posko aduan masyarakat, sehingga nanti teman-teman bisa langsung melalui handphone teman-teman masing-masing di rumah bisa langsung dicek atau dilaporkan ke Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apabila teman-teman itu memiliki data yang tidak valid nih. Misalkan teman-teman udah ngecek ternyata datanya teman-teman itu nggak masuk di DPT Kabupaten Malang. Nah, setelah teman-teman cek di DPT online, teman-teman itu masuk di DPT Pasuruan nih. Ya udah, teman-teman bisa langsung konfirmasi ke Bawaslu melalui PAM itu tadi. Nah, selain itu juga teman-teman bisa terlibat aktif menjadi rekan kita untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat juga tentang pentingnya pemilu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh yang akan peduli terhadap kepemiluan ini, karena suara kita penting kan buat masa depan bangsa. Betul, sejatinya kan pemilu itu merupakan konversi dari suara menjadi kursi. Nah, kalau suara kita meskipun satu saja itu diabaikan, maka itu nanti akan mempengaruhi pejabat atau pemimpin yang akan kita pilih di masa yang akan datang. Jadi ya, pesan saya sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman di sana jangan apatis nih terhadap kepemiluan, karena hal-hal yang apatis itulah nanti akan timbul kerawanan-kerawanan yang di luar prediksi kayak gitu. Wah, menarik sekali nih. Nah, jadi begitu teman-teman, dari sini dapat kita pahami bahwa indeks kerawanan pemilu itu adalah salah satu alat untuk memitigasi adanya pelanggaran-pelanggaran di daerah-daerah yang bersangkutan. Nah, untuk IKP sendiri kita bisa melihat dari berbagai sumber, kemudian juga mengacu pada kejadian-kejadian yang telah lampau untuk kita susun ke depannya yang lebih baik. Nah, sekian untuk podcast pada episode kali ini. Terima kasih banyak Mbak Nabila untuk berbaginya, ilmunya sangat luar biasa. Baik sahabat Bawaslu, kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Irina, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.